Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, pagi hari ini kembali kita semua diberikan kesehatan yang baru, bahkan hari yang baru. Tuhan mau kita semua kembali berkarya dan kita juga akan menjadi saksi Tuhan. Namun sebelumnya, biarlah kita diperlengkapi dengan firman-Nya dalam bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh cinta kasih, yang selalu kami nikmati dan kami rasakan dari hari ke hari, bahkan sampai hari ini. Pagi yang indah ini kembali kami mau menyerahkan diri kami sebelum kami melangkah. Perlengkapilah kami dengan firman-Mu yang menjadi perisai bagi kami dalam menjalankan tugas kami, bahkan di dalam kami bersaksi demi nama Tuhan. Karena itu bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh doa syukur kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 9 ayat 21 yang menyatakan, "Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian padaku?" Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, The Royal Person. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, siapakah manusia sehingga manusia begitu terhormat di hadapan Tuhan? Itu yang diungkapkan oleh pemazmur ketika dia menulis sebuah kalimat dalam Mazmur pasalnya yang ke-8. Saudara-saudara, di mata Tuhan, manusia adalah makhluk yang termulia. Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, ketika dosa datang kepada manusia, semuanya sirna. Yesus mengembalikan citra manusia itu. Nah, saudara-saudara, namun demikian, Saul, seorang yang sedang dipersiapkan oleh Samuel sebagai raja Israel. Saul memiliki beberapa kriteria yang sangat bagus, tapi juga dia tetap merendah di hadapan Samuel. Dia menyadari siapa diri dia. Saudara-saudara, mari kita juga melihat ada sikap yang sangat terpuji dari Saul. Dan karena itu, Tuhan mau pakai dia sebagai alatnya. Bahwa di tengah keterbatasannya, Tuhan akan melengkapi dia menjadi seorang pemimpin. Dia menjadi pemimpin bukan karena keinginan dia, tapi karena Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita semua juga diselamatkan bukan karena kita punya kebaikan, tapi karena kasih Tuhan. Maka kita pun disempurnakan. Kita pun menjadi makhluk yang termulia. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kita tetap menjadi makhluk yang terhormat dan termulia karena Yesus Kristus? Mari kita jawab semua apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, supaya kita juga mau dipakai dia. Agar segala sesuatunya Tuhan akan melengkapi kita, supaya kita bisa dan dapat menjalankan panggilan dan pengutusannya. Selamat berkarya, selamat menjalankan tugas dan pengutusan. Siapapun kita adalah orang yang terpilih, dan mereka yang terpilih, kita juga adalah makhluk yang termulia. Karena Yesus Kristus yang sudah mengubah hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang padamu mengucap syukur, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 5. Kami berdoa untuk Ibu Leni Patiata, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Paul Leonardo Nanlohi, Saudari Ibu Sri Ratnawati Tarigan, Bapak Frans Tumbol, dan Ibu Rosmina Sembiring. Tuhan memberkati pribadi-pribadi ini dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah.
agar mereka memperoleh kembali kekuatan. Kami mau berdoa secara khusus buat adik Kenneth Ahyuan yang saat ini dirawat di rumah sakit dalam keberadaan tubuhnya yang lemah. Tuhan, Engkau menjaga dan memberkati anakmu sehingga ia memperoleh kembali pemulihan dan kekuatannya. Dan ia boleh kembali menjalankan tugasnya sebagai seorang anak, menikmati pendidikan yang Tuhan Yesus percayakan kepadanya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kehidupan mereka masing-masing, tiap pribadi, tiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk jemaatmu sektor pelayanan 5, keluarga Bapak Charles dan 5, dan keluarga Diakan Peter Lawalata. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja. Kami juga mau berdoa untuk koster, keamanan, bahkan vikaris. Diberkatilah mereka semua dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati pribadi-pribadi dalam menjalankan tugas mereka. Jemaat-jemaat GPIB, Tuhan berkati, bahkan juga pelayan firman dan sakramen, diberkati oleh Tuhan di dalam tugas panggilan dan pengutusan mereka. Kami berdoa untuk majelis sinode GPIB, Tuhan berkati tiap pribadi, Tuhan berkati keluarga mereka, pelayanan mereka, bahkan juga karya kerja mereka. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Kami serahkan jemaatmu yang akan beraktivitas di pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan doa ini kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.